Salam, selamat pagi sahabat Delima yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita patut bersyukur atas segala kemurahan Tuhan yang kita terima, sehingga kita boleh bangun pagi dan merasakan kemurahan Tuhan melalui napas kehidupan dan kesehatan kita. Di pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang terambil dari Yehezkiel 34 ayat 23. Demikianlah isi firman Tuhan. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Saya bacakan di bahasa Batak. Jala au patidang dinasida sada parmahan, masaibana marmahan nasida, imana posokku si David, ibana marmahan nasida, jala ibana gabe parmahan di nasida. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu istilah gembala bukanlah istilah yang asing bagi kita, terutama dalam istilah kerohanian. Dalam bagian kerohanian kita sudah sering mendengar gembala, meskipun pada saat ini kita tidak lagi sering memperhatikan bagaimana gembala itu yang sesungguhnya untuk mengembalakan gembalaannya atau domba maupun kambing ataupun apapun itu yang diberikan untuk digembalakannya. Namun kita sering mendengarkan khotbah tentang gembala yang menunjuk kepada para pemimpin, menunjuk kepada para hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani, memimpin, dan juga membawa yang digembalakannya untuk kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang sejahtera. Sama seperti yang tertulis di Mazmur 23, tentu kita sudah melihat di sana Tuhan sebagai gembala kita, maka demikian juga Tuhan menginginkan agar setiap gembala yang dipilih, yang ditunjuknya di tengah-tengah dunia ini menjadi gembala yang baik untuk memimpin setiap orang yang diserahkan untuk digembalai. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nas ini Yehezkiel memberikan peringatan kepada para gembala, yaitu para imam, para pemimpin-pemimpin, para raja-raja yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin umat bangsa ataupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Namun yang terjadi adalah mereka melakukan korupsi, melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan, bahkan mereka melakukan banyak sekali kejahatan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Yehezkiel hadir untuk menyatakan bahwa Tuhan pada waktunya akan mengangkat seorang gembala yang baik, gembala yang mampu menjadi wakil Tuhan untuk menggembalakan domba-domba, menggembalakan umat Tuhan menuju arah yang lebih baik. Itulah sebabnya Yehezkiel dengan sepenuh hati menyatakan bahwa apa yang dilakukan mereka tidaklah benar. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin itu bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mereka pun akan menerima penghakiman dari Tuhan, mereka pun akan menerima peringatan dari Tuhan, sebab melalui perbuatan mereka yang jahat itu, umat Tuhan atau bangsa Tuhan menjadi tercerai-berai. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Yehezkiel juga relevan untuk kita pada saat ini, yang menyatakan bahwa para gembala itu adalah pilihan Tuhan, para pemimpin itu adalah pilihan Tuhan. Oleh sebab itu, yang harus kita tekuni dan yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yang pertama, kalau Tuhan memilih seorang pemimpin di tengah-tengah kehidupan kita, hendaklah kita sebagai seorang yang dipimpin harus menghormati. Sebagai seorang yang dipimpin, kita harus mau mengikuti aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh para pemimpin kepada kita. Selaku domba-domba atau umat yang digembalakan oleh yang dipilih oleh Tuhan, maka
kita pun harus hidup dalam kesatuan hati, mendukung para pemimpin dengan baik, dan memberikan doa kepada mereka supaya para pemimpin pun bisa menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Biarlah setiap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemimpin kita terima dan kita laksanakan dengan baik. Kalaupun ada kekurangan dari para pemimpin, Tuhan akan memperhatikannya dan Tuhan akan melihat di sisi mana mereka memiliki atau melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Dan yang kedua adalah bagi para pemimpin. Tentunya di tengah-tengah kehidupan kita pun pernah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin, seorang gembala di tengah-tengah keluarga kita, di tempat kita bekerja, atau dimanapun persekutuan-persekutuan di mana kita tinggal atau di mana kita boleh bergabung. Saat ini Tuhan pun mengingatkan para pemimpin supaya sadar betul bahwa kepemimpinan itu, jabatan itu berasal dari Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan, dan pada waktunya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap tugas-tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan Tuhan kepada para pemimpin. Kalau para pemimpin tersebut melakukan dosa dan kejahatan, maka Tuhan akan menegurnya. Namun sebagai wakil Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, maka baiklah seorang pemimpin itu tetap takut akan Tuhan. Seorang pemimpin itu tetap menyadari betul bahwa dia adalah wakil dan perpanjangan tangan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya, menyatakan kebaikan Tuhan. Maka jauhlah kiranya para pemimpin yang tidak setia, para pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi hadirlah menjadi pemimpin yang senantiasa takut akan Tuhan dan di dalam kerendahan hati membawa orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan untuk dipimpin ke arah yang lebih baik, ke arah kemajuan, dan tentunya untuk membawa setiap orang yang ia pimpin untuk semakin takut akan Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan memilih para pemimpin di tengah-tengah gereja kita, bahkan di tengah-tengah tempat kita di mana kita tinggal. Kiranya kita berdoa supaya setiap orang yang telah Tuhan pilih, Tuhan tetapkan menjadi pemimpin, biarlah menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Pemimpin-pemimpin yang memiliki visi dan misi untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk sukacita bagi seluruh orang-orang yang dipimpinnya. Selamat beraktivitas di hari ini. Kiranya dengan doa kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan segala kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Tuhan memberkati.